Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatu Zara dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu spiral. Model spiral adalah pendekatan realistis untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Karena perangkat lunak berkembang seiring proses berlangsung, pengembangan dan pelanggan dan pelanggan lebih memahami dan bereaksi terhadap risiko di setiap tingkat evolusi. Model spiral menggunakan prototyping sebagai mekanisme pengurangan risiko, tetapi yang lebih penting memungkinkan untuk menerapkan pendekatan prototyping pada setiap tahap dalam evolusi produk. Ini mempertahankan pendekatan bertahap sistematis yang disarankan oleh siklus hidup klasik atau classic life cycle, tetapi menggabungkan ke dalam kerangka berulang yang lebih realistis yang mencerminkan dunia nyata. Model spiral menuntut pertimbangan langsung risiko teknis di semua tahap proyek, dan jika diterapkan dengan benar, harus mengurangi risiko sebelum menjadi masalah. Tapi seperti paradigma lain, model spiral bukanlah obat mujarab. Mungkin sulit untuk meyakinkan pelanggan, atau terutama dalam situasi sebuah kontrak, bahwa pendekatan evolusi dan dapat dikontrol. Ini menuntut keahlian penilaian risiko yang cukup dan bergantung pada keahlian tersebut untuk sukses. Jika risiko utama tidak terungkap dan dikelola, masalah pasti akan terjadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Derabi dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari spiral. Model spiral dibagi menjadi sejumlah aktivitas kerangka kerja, disebut juga wilayah tugas. Di antara 3-6 wilayah tugas. Tahap-tahap model tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, tahap liaison. Tahap ini berfungsi untuk membangun komunikasi yang efektif di antara pengembangan dan pelanggan. Yang kedua, tahap planning atau perancangan. Pada tahap ini, menentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Kemudian yang ketiga, tahap analisis risiko. Tahap ini digunakan untuk mendefinisi risiko, menentukan apa yang menjadi risiko, baik secara teknis maupun manajemen. Kemudian tahap rekayasa atau engineering. Tahap ini digunakan untuk pembuatan prototipe atau pembangunan satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Kemudian tahap konstruksi dan pelepasan atau relas. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksudkan diuji, diinstal, dan diberikan sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Yang terakhir adalah tahap evaluasi, yaitu tahap yang biasanya user akan memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Safitri ingin sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode spiral. Adapun kelebihan dari metode spiral adalah dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Kemudian, lebih cocok untuk perkembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Kemudian, perkembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap perangkat evolusi karena perangkat lunak harus bekerja selama proses. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap melindungi langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam perangkat kerja interaktif. Membutuhkan pertimbangan dan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Adapun kekurangan dari metode spiral, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa
Pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Kemudian, memerlukan mekanisme risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Kemudian kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pada model spiral resiko sangat dipertimbangkan. Resiko adalah yang sangat mungkin menyebabkan kesalahan. Pendekatan realistis untuk perangkat lunak berskala besar. User developer bisa memahami dengan baik software yang dibangun karena setiap kemajuan yang dicapai selama proses dapat diamati dengan baik. Namun demikian, waktu yang cukup panjang mungkin bukan pilihan bagi pengguna karena waktu yang lama dapat memakan biaya yang lebih besar. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.